Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 310. Hadis ini membahas tentang posisi sujud yang benar, ya, sesuai dengan ketentuan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi posisi sujud yang benar itu seperti apa? Ini nanti kita akan bahas di hadis nomor 310. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum la yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadau yadaihi qabla rukbatayhi, akhrajahu salasah wa huwa aqwa min hadisi Wa'il ibnu Hujrin. Kemudian ini langsung saya jadikan satu, ya, hadisnya 310 sama 311. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, ahrajahul arba'atu. Wa fali anna lil awwali fa inna lil awwalin syahidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahahahu Ibnu Huzaimah wa zakarahul Bukhari mu'alliqan mauqufan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila kalian melakukan sujud, apabila salah satu di antara kalian melakukan sujud, la yabruk, maka janganlah kalian mendekam. Mendekam itu artinya seperti ini. Jadi tangan begini, ya, seperti itu. Jadi posisi tangan tuh melonjor kayak gini. Kama yabrukul ba'ir, seperti seekor onta yang sedang mendekam. Wal yadha' yadaihi, maka di sini letakkanlah, hendaklah seseorang tersebut meletakkan yadaihi, kedua telapak tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya, akhrajahu salasah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tiga, ya. Jadi kalau yang ini kita mesti meletakkan tangan, kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua lutut, ya. Nah, wa huwa aqwa min hadisi Wa'il ibnu Hujrin, dan hadis ini lebih kuat daripada hadis Wa'il ibnu Hujrin. Nah, hadis Wa'il ibnu Hujrin itu seperti apa? Wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, apabila beliau sedang sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi,
yang mana beliau itu meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Akhrajahul arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 4. Fa inna lil awwali, karena maka di sini sesungguhnya hadis yang pertama syahidan mempunyai bukti min hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mempunyai bukti dari hadis Ibnu Umar. Kalau tadi diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya, yang mana diketengahkan oleh Wa'il Ibnu Hujrin. Oh, sorry. Abu Hurairah, hadisnya Abu Hurairah tadi mempunyai bukti daripada hadis Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ini yang kita baca nomor 311 itu hadisnya Ibnu Umar ya. Itu mempunyai bukti daripada hadis Ibnu Umar. Jadi lebih kuat daripada hadis Ibnu Umar. Wasohahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wa zakarahul Bukhari mu'alliqan mauqufan, yang mana Imam Bukhari di sini meriwayatkan secara mu'allaq, mauqufan, dan juga mauquf ya, langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara mu'allaq di sini ada satu atau lebih daripada riwayat yang beliau buang di sini, yang tidak dimasukkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kalau yang pertama tadi 310 itu intinya kita sujud itu jangan sampai mendekam seperti sebagaimana mendekamnya seekor unta, dan letakkanlah kedua tangan ya. Jadi kedua tangan terlebih dahulu, baru kedua kedua lutut. Itu makanya kalau ada perbedaan, kalau misalkan sebelum sujud itu yang pertama meletakkan tangan kedua tangan dulu, baru kedua lutut. Nah, kemudian yang 311 itu kebanyakan yang dipakai biasanya orang Indonesia itu lutut terlebih dahulu, baru kedua tangan. Ini hadisnya bertolak belakang sebenarnya, mutorib ya kalau menurut Imam An-Nawawi di sini. Karena ini kita juga waktu saya belajar dulu bingung kan. Ini yang benar yang mana, meletakkan tangan dulu baru kedua lutut, atau lutut dulu baru kedua tangan ya. Ini nanti akan kita bahas ya. Nah, makna keseluruhannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita agar berbeda dengan semua jenis hewan dalam melaksanakan sujud ya. Jadi kalau kita melaksanakan sujud itu jangan sampai kita sama dengan hewan buas atau hewan ternak ya. Itu. Jadi kita harus beda dengan hewan, terutama dalam bab ibadah, yaitu ruku dan sujud. Beliau menerangkan kepada kita gambaran sujud yang disyariatkan, serta melarang kita melaksanakan sujud sebagaimana unta sedang mendekam, yaitu tangannya diselonjorkan kayak gini kan, baru kita sujud seperti itu. Kemudian analisis lafadznya di sini, wal yadha yadaihi qabla rukbatayhi. Di sini Ibnu Qayyim telah melakukan penelitian mengenai masalah ini ya. Ia berkata bahwa sesungguhnya di dalam hadis Abu Hurairah terdapat qaul ya, terdapat terbalik yang dilakukan oleh perawinya. Asal hadisnya ialah wal yadha rukbatayhi qabla yadaihi. Letakkanlah kedua lutut sebelum kedua tangan ya.
Jadi menurut Ibnu Qayyim di sini periwayat hadisnya ini meletakkan hadisnya terbalik gitu. Jadi yang benar itu kalau menurut beliau adalah letakkanlah kedua lutut sebelum kedua tangan. Hal tersebut dibuktikan melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya, yaitu fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah ia mendekam sebagaimana unta mendekam. Itu pembuktian menurut pandangan Ibnu Qayyim. Ya, jadi kalau ulama hadis itu jeli di dalam meneliti hadis. Ini gimana sih kondisi hadisnya kayak gitu. Kalau saya ini jujur aja, wallahu alam masalah ini, ya kan. Menurut hal yang telah dimaklumi, cara mendekam unta ialah kedua tangannya, ya, ialah kedua tangan, ya. Nah, kedua kaki depan itu, kedua tangan itu diibaratkan itu kedua kaki yang depan. Terlebih dahulu daripada kedua lutut. Kedua kaki itu kedua belakangnya. Telah terbukti ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan untuk berbeda dari semua semua jenis hewan dalam melakukan gerakan sholat. Jadi ini menurut Ibnu Qayyim terbalik perawi hadisnya meletakkan kalimatnya, ya. Jadi yang benar itu adalah faliyadho rukbataihi qabla yadaihi, yang mana beliau membuktikan di situ daripada falayabru kama yabrukul ba'ir, yang mana kalau hewan unta itu kalau dia mau mau duduk kayak gitu, tangannya terlebih dahulu baru kedua kaki yang belakangnya. Itu jadi kaki depan dulu baru kaki belakang. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu maksudnya. Jadi lutut dulu baru kedua tangan. Itu yang menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim. Itu penelitian daripada beliau. Kemudian lanjut wa zakarahul Bukhari. Di sini syahid atau bukti itu diketengahkan oleh Imam Bukhari. Mu'allaqon mauqufan, yang mana di sini Imam Bukhari mengatakan bahwa Nafi mengatakan, ya, karena Ibnu Umar yad'u yadaihi qabla rukbatain. Ibnu Umar selalu meletakkan, jadi di sini patokannya adalah Ibnu Umar. Di sini Ibnu Umar selalu meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi mauquf di sini disandarkan kepada sahabat Rasulullah, yaitu Ibnu Umar. Nah, mu'allaqon di sini ada satu periwayatnya yang tidak yang hilang di sini, yang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Nawawi di sini mengatakan pada awal mulanya meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Kemudian diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Ini pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan di dalam hadis Abu Hurairah tergantung ittirab, ya, muttarib, ya. Jadi kalau muttarib itu artinya bertentangan satu sama lain, yang mana sulit hadis ini mau dikompromikan seperti itu, mau diselaraskan. Karena itu telah diriwayatkan daripadanya dua perkara. Apa itu? Yang pertama, kenapa dia berbeda muttarib? Karena yang pertama itu meletakkan kedua tangan dulu baru kedua lutut. Yang kedua, hadis yang 311, meletakkan kedua lutut dulu baru kedua tangan. Itu dia kenapa hadis itu muttarib, ya, bertentangan satu sama lain. Nah, mau dikompromikan itu sulit kalau hadis yang muttarib. Fikih hadisnya adalah satu, dilarang menyerupai hewan dalam melakukan gerakan
sholat. Yang kedua, disyariatkan mendahulukan kedua lutut atas kedua tangan ketika hendak bersujud, yakni meletakkan kedua lutut terlebih dahulu daripada kedua tangan. Jadi umumnya itu ya, kedua lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Itu jadi ulama menggunakan pandangannya Ibnu Qayyim bahwasanya ada kekeliruan di situ ya. Salah meletakkannya. Harusnya itu adalah meletakkan kedua lutut baru kedua tangan. Itu yang benar, bukan meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Karena yaitu tadi, janganlah kita menyerupai berdekam sebagaimana onta berdekam. Artinya onta itu kalau dia berdekam itu dia meletakkan kedua tangannya, kaki depannya terlebih dahulu, baru kedua kaki belakangnya, gitu ya. Jadi kaki belakangnya harusnya itu kedua lutut dulu, baru kedua tangan. Itu yang disyariatkan oleh agama Islam yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Ya, tapi ya kalau ada yang kedua tangan terlebih dahulu, ya itu tidak ada masalah ya. Itu tidak ada masalah bagi saya. Mungkin wawasannya ya mungkin belum sampai ke sini kayak gitu. Mungkin dia baca hadis sepintas aja kayak gitu, tapi dia tidak meneliti pandangan para ulama seperti apa kayak gitu kan. Intinya sih kalau saya itu kedua lutut terlebih dahulu baru kedua tangan itu ya. Makanya memang kalau kita kalau kita mengkaji hadis itu upayakan itu memang betul-betul dengan ahlinya, dengan orang yang betul-betul paham, dan juga upayakan juga disamakan dengan syarahnya ya. Itu seperti itu, dibaca dengan syarahnya. Kalau misalkan bingung-bingung itu syarahnya seperti apa sih? Itu kan biasanya itu dijelaskan itu Imam Syafi'i seperti apa, Imam Malik seperti apa, imam-imam yang lain seperti apa pandangannya di dalam menelaah hadis ini. Nah, kayak gitu. Karena ya jujur aja kalau misal kita orang-orang awam ini yang bukan ahli hadis, umumnya kayak saya ya kurang begitu paham ya mengenai literasi masalah ilmu hadis. Itu beda kalau misalkan ustadz-ustadz yang sudah gelarnya itu minimal S1 dalam bidang hadis. Itu seperti halnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, itu yang sudah yang kita tahu semua itu kepiawaian beliau dalam bidang hadis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan ya di dalam penyampaian materi yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian apabila ada kata saya menyinggung hati teman-teman ya, itu ya terlepas sengaja atau tidak disengaja, baik di konten ini atau konten sebelumnya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.